Halo, selamat siang semuanya. Sebelum kita mulai tadi saya sudah menyapa dan banyak banget yang menyapa balik. Tadi kan menyapanya lewat chat. Boleh dong sekarang menyapanya lewat chat kembali deh, suara saya sudah terdengar dengan jelas belum ya? Atau mungkin suaranya agak dengung, atau mungkin suaranya lancar membahana. Boleh saya tahu di kolom chatnya, jelaskan sudah suaranya terdengar dengan baik? Oke, ternyata sudah jelas ya. Oke, hai Kakak Sandy, Kakak Sinta, Kakak Maria, Kakak Kenny, semua sudah jelas. Nah, sebelum saya berikan panggung yang teristimewa ini kepada Ibu Grace Riyadi, saya mau bertanya dulu. Siapa tahu di sini ada yang live bukanlah hanya dari Jakarta, tapi mungkin ada dari luar Indonesia. Ada nggak sih teman-teman di sini yang hadir dari luar Indonesia? Saya mau menyapa dong, kalau ada boleh ditulis di kolom chatnya saya. Kalau misalnya mungkin ada yang ingin memberi semangat kepada Kakak Grace yang hadir dari luar Jakarta. Mungkin ada, saya mau absen dulu dong, kasih tahu dari mana hadirnya. Boleh, mungkin dari Jogja. Depok itu juga luar Jakarta loh, jangan salah. Hai, Bekasi juga dari luar Jakarta, jangan salah. Banyak tuh Goci Grace. Grace ada yang dari Medan, dari Sulawesi, ada dari planet Bekasi. Oh iya ya, Bekasi itu di luar planet ternyata ya, saya baru tahu planet Bekasi itu ada. Kalau Depok itu bukan sebuah planet, Depok itu adalah sebuah bulan. Jadi bulan Depok ya. Hai, dari Jawa Timur juga ada. Seru nih kayaknya siapa ini nih, banyak dari Solo, ada dari Bogor, ada dari planet lain, dari planet Bekasi namanya. Oke. Oh, ada dari Bogor, kece banget. Bu, hari Sabtu, jam 2 siang. Semua orang tidur, kita memilih di sini untuk sama-sama belajar dari Bu Grace Riyadi. Terima kasih loh untuk pilihan waktu yang untuk belajarnya dan bukan untuk weekend dan leha-lehanya. Terima kasih sekali untuk teman-teman yang sudah hadir.
Maka saat ini saya berdoa supaya apa yang dibagikan oleh Ibu Grace itu sangat berguna untuk teman-teman semua, karena apa yang akan beliau bagikan itu berdasarkan pengalaman dia. Jadi bukan hanya teori, tapi benar-benar telah terjadi dan telah dilakukan oleh Ibu Grace Riyadi. Ibu Grace Riyadi adalah seorang platinum di Young Living Indonesia. Mulai dari pertama gabung, cukup 3 tahun beliau sudah menjadi seorang platinum leader di Young Living Indonesia. Lalu kemudian ternyata perjalanan bisnisnya cukup 8 bulan saja beliau sudah menjadi gold. Lalu pertanyaannya, dari 8 bulan sampai tahun ketiga menjadi platinum, apa yang terjadi ya? Padahal 8 bulan beliau sudah menjadi gold, bulan ke-9 sampai tahun ketiga baru beliau meraih platinum. Apa yang terjadi ya? Teman-teman, mari kita lihat yuk bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil ya. Karena ternyata apapun yang teman-teman lakukan harus ada kerja keras di balik semua itu, dan berikut adalah Ibu Grace jadi Platinum Leader Young Living Indonesia akan membagikan pengalaman beliau dan hacks yang semoga benar-benar berguna untuk kita semua. Kita sambut dengan tepuk tangan yang sangat meriah Ibu Grace Riyadi, Platinum Leader Young Living Indonesia. Oh, ke-mute ya, tunggu sebentar ya. Oke. Aduh, padahal saya udah semangat banget. Ibu Grace Riyadi, untuk ke-mute. Oh, mohon maaf sedikit gangguan ternyata. Silakan Ibu Grace. Halo, selamat siang teman-teman. Selamat siang Bu Lisa. Ya teman-teman, thank you ya udah datang di siang-siang hari weekend gini yang harusnya kita bisa tidur siang, tapi kalian semua bisa menyempatkan hadir untuk sama-sama belajar tips dari aku jalanin Young Living ini. Oke, Bu Lisa boleh tolong slide-nya Bu Lisa? Boleh banget dong. Kita akan tampilkan slide-nya. Perkenalan sedikit dari Ibu Grace Riyadi. Silakan Ibu. Oke, next slide Bu. Kenalan dulu ya di awal, tak kenal maka tak sayang kan. Saya adalah seorang istri dari seorang suami pastinya. Ibu dari 2 orang putra. Nah, saya tadi Bu Lisa udah mention masuk di Young Living itu dari Januari 2017. Nah, puji Tuhan mencapai platinum di Maret 2020. Nanti saya akan ceritakan perjalanan saya. Tapi saya akan ceritakan awalnya dulu. Kenapa sih saya masuk jadi member Young Living? Jadi, sebenarnya awalnya itu saya dikenalkan sama teman saya. Teman saya ngajakin, influencer ini ada ngepost ini, lu tahu nggak tentang Young Living? Saya bilang saya nggak tahu. Terus saya cari tahu, saya Google, karena harganya cukup mahal waktu itu dan kebetulan saat itu kemampuan kondisi ekonomi saya pas-pasan. Jadi saya nggak gitu mikirin. Tapi suatu ketika mama saya lagi pergi ke Singapura, saya teringat akan Young Living ini, saya minta mama saya ketemu sama ipar saya yang waktu itu adalah member Young Living di Singapura. Dulu belum ada Young Living ya di Indonesia. Jadi mama saya ke sana nanya-nanya sama ipar saya. Akhirnya mama saya yang mememberkan saya. Jadi saya bukan masuk member sendiri, tapi mama saya yang mememberkan saya gitu. Jadi kenapa mama saya mememberkan saya? Karena saya bertanya tentang Young Living ini ke ipar saya untuk membantu mensupport daya tahan tubuh anak saya gitu. Jadi ceritanya anak saya yang paling gede tiap kali ada gejala bapil, terus mau nggak mau kasih obat kan ya. Nah, ketika kita kasih obat dia muntah gitu. Jadi selama dia bapil itu nggak pernah nggak pernah kasih obat gitu. Karena obat-obatan nggak mempan. Akhirnya saya coba cari tahu nih, apa ya yang bisa membantu daya tahan tubuh dia. Saya kasih sup, saya kasih buah. Nah, ketika udah ada si Young Living ini, yang dimemberin oleh mama saya ini, saya coba tuh, apa ya bisa nggak ya support untuk meredakan batuknya dia gitu kan. Saya Google. Saat itu saya belum masuk ke grup support. Saya Google gitu. Saya Google, oh, Arsi bisa nih. Saya langsung tetes 1-2 drop, saya oles di dadanya dia. Nggak berapa lama tidur. Seneng dong. Tapi malah beberapa menit kemudian, 10 menit deh kalau nggak salah. Itu tiba-tiba langsung nangis kejer.
akhirnya muntah gitu. Saya panik dong, kenapa nih? Akhirnya saya kontak upline saya. Ketika saya kontak upline saya, di situ saya baru tahu, oh cara pakainya begini, begini, begini. Saya tahu RC ini untuk apa aja gitu. Saya belajar pentingnya grup support, jangan hanya mengandalkan Google gitu. Karena edukasi yang benar itu bisa memaksimalkan dari fungsi si oil ini dan tidak mengalami kejadian kayak saya gitu. Nah awalnya suami nggak mendukung karena kemampuan finansial kami saat itu belum cukup gitu kan. Jadi udahlah beli gitu aja gitu. Tapi setelah anak saya yang pertama cocok, suami saya cocok, akhirnya kita mencoba. Coba deh ya yuk kita sharing. Siapa tahu dapat income, akhirnya bisa menutup pembelanjaan IR saya. Dan waktu itu ya di Singapura ya, kita ada pengiriman, biaya pengiriman gitu dari Singapura ke Indonesia, just tip lah kalau kita bilang. Jadi hitung, oke. Kayaknya bisa nih sebulan misalnya sharing 4 orang gitu ya. Jadi saya start untuk sharing dengan teman-teman saya gitu. Karena kan produk ini natural, cocok di keluarga saya. Ya kenapa enggak saya menyimpan kabar baik ini sendirian gitu. Jadi saya mulai start sharing. Saya lihat grup yang ada di dalam handphone saya chattingin, saya kontak teman-teman saya ceritakan tentang yang living ini. Bagaimana produk ini bekerja, bagaimana proses situsil, sejarahnya, itu membuat saya kagum gitu loh. Nah, pertama, kalau kalian lihat, oh keren ya, tadi kan Bu Lisa udah ngomong, dari Januari sampai di bulan ke-9 saya udah gold. Tapi seterusnya kemana gitu? Kalau kalian ngelihat enaknya, kalian juga harus lihat nggak enak ya prosesnya gitu. Karena dalam perjalanan itu ada ups and down-nya ya. Jadi, tadi saya udah cerita, kita masuk dari WA group pertama-tama, udah ketemu dengan leader-leader yang luar biasa saya, seperti Reni, Feby, Gita, Citing. Tapi ada satu titik saya down, karena leader saya waktu itu kena kondak. Saya pun juga tegur kondak juga. Akhirnya kayak langsung down gitu kan, kayak udah nggak gitu semangat gitu. Akhirnya saya turun ke peringkat silver. Dari gold saya pernah turun ke peringkat silver. Di peringkat silver saya masuk ke zona nyaman. Karena waktu itu silver pun saya ngerasa income-nya cukup. Waktu itu saya kebetulan masih bekerja di salah satu perusahaan advertising. Dengan gaji saya, income di Young Living, dengan income penghasilan dari suami saya cukup buat keluarga. Tapi di tahun 2018, ketika saya lahiran anak kedua, di sana saya harus memutuskan untuk berhenti dari office. Kenapa? Karena saya waktu itu nggak pakai suster, teman-teman. Jadi saya semuanya sendiri. Saya yang mesti ngurus anak saya. Dan akhirnya suami bilang, kamu kan pernah jadi gold. Dia pernah ngomong kayak gitu. Kenapa nggak kamu berhenti dari kantor? Yuk kita fokus di Young Living, supaya itu bisa menjadi main income keluarga kita gitu. Akhirnya saya mulai berpikir, gimana ya caranya ya? Karena waktu itu kebetulan, karena disupport sama leader, jadi kalau ada member baru, saya langsung masukin ke grup support leader saya ini gitu. Dan itu salah teman-teman. Kalau emang belum bisa, is okay. Tapi ketika kita udah jadi leader, kita harus step up gitu kan. Jadi saya mencoba untuk membuat grup support saya sendiri. Saya belajar untuk rutin Zoom. Saya belajar untuk ngajar Zoom. Itu memaksa saya untuk keluar dari zona comfort saya. Saya belajar dari buku, segala macam. Dulu, karena leader saya di Singapura, edukasinya mungkin cuma setahun sekali ketika mereka pulang gitu ke Indonesia gitu, ke Jakarta. Kita ngadain kelas gitu. Atau nggak cuma via WhatsApp. Dulu belum ada Zoom. Sekarang tuh udah enak, segala macam udah enak gitu. Akhirnya saya, ya tadi, memaksa saya untuk keluar dari zona comfort, supaya saya bisa in touch dengan tim saya. Nah, langkah itu yang membuat saya kembali menjadi gold dan akhirnya platinum di 2020. Jadi nggak ada something yang instan ya, teman-teman ya. Semua ada prosesnya gitu. Nah, Oke, Bu Grace setuju banget nih tadi dengan apa yang Bu Grace cerita bahwa tidak ada something yang instan ya Bu Grace. Dan tadi ceritanya Bu Grace kan jelas banget ya teman-teman sekalian bahwa beliau pernah turun ke rank dari gold
Dalam waktu 8-9 bulan, mulai dari join member, beliau sudah meraih gold. Lalu kemudian ada zona nyaman ya Bu Grace ya. Lalu kemudian turun ke silver. Lalu kemudian suaminya support loh untuk bisa naik lagi ke gold. Karena pada waktu itu Bu Grace sudah hamil anak kedua ya Bu Grace ya. Iya, Bu. Bu, mau tahu dong, sebenarnya apa sih kalau tadi awalnya kita sudah sama-sama mengerti perjalanan Bu Grace. Why di awalnya kenapa beliau ikut dan join dengan Young Living? Kita sudah sama-sama mengerti untuk mendapatkan gaya hidup sehat buat anaknya. Karena kehangatan oil dari RC bisa membantu untuk meredakan batuk sang anak ya. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, Bu Grace meraih gold, turun lagi ke silver. Pengen tahu dong Bu, kenapa sih sang suami sampai bilang, ayo kamu harus meraih rank gold lagi. Apa sih yang menyebabkan Ibu pengen kembali ke gold lagi? Ya, tadi seperti saya bilang ya Bu ya, ketika saya udah mencapai gold di bulan ke-8, pasti saya udah icipin dong komisinya seorang gold gitu. Kita lihat di slide berikutnya Bu. Nah, kalau buat teman-teman yang belum tahu income disclosure, ini aku tampilin biar kalian bisa hitung-hitung. Jadi karena saya udah pernah gold, saya turun ke silver, dan ketika suami saya bilang, saya harus berhenti dari kantor advertising saya gitu, itu membuat income pasti yang fix turun dong ya. Jadi ketika income itu turun, pasti harus ada yang kita naikin dong untuk menggantikan income yang hilang ini. Akhirnya dia mensupport saya untuk kenapa nggak lu fokus yang living aja. Karena kan udah pernah gold dan ini bisa kok, bisa banget. Secara kita juga suka banget sama produknya gitu loh, Bu. Jadi akhirnya saya balik lagi ke gold dan bisa mencapai platinum sekarang. Oke, thank you loh Bu. Kalau teman-teman melihat di layar teman-teman semua, kita bisa melihat ya statement atau income disclosure dari Young Living. Itu kenapa tadi Bu Grace mau kembali ke level gold, karena ternyata dengan usaha, dengan kerja keras dari Bu Grace, dengan fokus ya sampai Bu Grace resign dari pekerjaan yang terdahulu, dengan fokus, maka berdasarkan statement atau income disclosure ini sangat-sangat mungkin seorang gold bisa mendapatkan, teman-teman bisa lihat di layar, sangat-sangat mungkin seorang gold bisa mendapatkan kurang lebih, mungkin bisa mendapatkan 54 juta per bulannya. Itu di yang terendahnya kalau teman-teman lihat. Nah, kemudian dari 54 juta per bulan tadi, Bu Grace turun ke silver. Di income disclosure, sekali lagi, bukan dengan mudah ya teman-teman, ada kerja di balik semua itu, kerja keras, tantangan bersama dengan komunitas, seorang silver tidak menutup kemungkinan berdasarkan income disclosure bisa mendapatkan per bulannya 20 juta. Wajar lah ya dari yang tadinya silver gold turun ke silver. Lalu Bu Grace ingin sekali mendapatkan keuntungan gold lagi, yaitu berdasarkan income disclosure mungkin 44 juta per bulan bisa didapatkan. Ngerti deh Bu Grace, kenapa Bu Grace pengen balik lagi ke gold. Ternyata seperti itu ya rasanya di gold. Pasti saya yakin banget teman-teman di sini juga pengen merasakan apa yang Bu Grace rasakan. Sebesar itulah penghasilan di gold berdasarkan income disclosure, diiringi dengan kerja keras, tantangan maupun bareng-bareng sama para downline-nya dan para grupnya. Yes, kakak-kakak, amazing ya income-nya ya. Bener banget, wajar kalau Bu Grace sampai kemudian memutuskan fokus di Young Living. Pengen dapat income segitu. Bu, sekarang bahkan bukan cuma gold ya, Bu Grace sudah berada di level platinum yang teman-teman bisa lihat sendiri berapakah income seorang platinum berdasarkan income disclosure dari Young Living. Nah, saat ini ketika Bu Grace sudah menceritakan seperti apa perjalanan beliau sampai akhirnya dari seorang member ke gold, turun ke silver, balik lagi ke gold, lalu sekarang sudah di platinum. Bu Grace ceritain dong ke kita, kenapa sih Bu Grace merasa bisnis Young Living itu menyenangkan? Kenapa sih Bu Grace merasa bisnis Young Living itu menguntungkan sampai pengen balik lagi bounce back sampai sekarang ke platinum? Cerita dong Bu, boleh ya? Oke, boleh banget Bu Lisa. Kita masuk ke slide berikutnya ya. Oke, next slide. Jadi, menurut saya yang living itu menyenangkan dan menguntungkan. Yang pertama, poin pertama itu no boss.
Saya itu tipikal task oriented, saya seorang introvert ya. Jadi kalau saya kerja kantoran, pasti ada tuntutan kan dari bos. Kamu harus kerjain ini, kerjain ini, kerjain ini, kerjain ini. Bahkan kalau misalnya disuruh lembur pun saya rela gitu. Tapi ada di suatu sisi ketika saya sudah punya anak, yang kedua, otomatis waktu jadi berkurang kan. Jadi saya decide untuk mendedikasikan waktu saya untuk ngurus kedua anak saya sendiri gitu. Nah, di yang living ini itu nggak ada bos. Bos itu adalah diri kita sendiri gitu. Jadi kita bisa ngatur jam kerja kita kapanpun, dimanapun kalian pengen kerja, via handphone juga bisa. Nggak diwajibkan masuk kantor, bisa manage waktu, apalagi masa-masa school from home, kita harus ada ketika anak kita Zoom atau Google Meet gitu kan. Atau ketika kita membeli groceries, kita bisa pergi di hari biasa siang-siang supaya tidak ramai. Itu salah satu benefit ya yang di zaman sekarang menurut saya gitu. Yang kedua, produknya berkualitas. Nah, produk berkualitas bermanfaat buat kita, buat keluarga gitu ya. Kalau misalnya nggak ada manfaat, ya nggak mungkin aku bisa jatuh cinta sampai sekarang ini. Satu produk aja bisa bersifat versatile, yang artinya bermacam-macam fungsinya, nggak cuma hanya aromaterapi, tapi bisa mendukung kesehatan emosional, jasmani, bahkan spiritual juga teman-teman. Tapi mengenai ini di support group adanya, jadi saya encourage untuk masuk ke support group ya. Lalu adanya benefit menambah wawasan. Kalau misalnya kita nggak tergabung dalam grup support, kita nggak mungkin tahu tuh situs itu apa, awal perjalanan Gary yang gimana menciptakan yang living ini, oil-oilnya gunanya buat apa. Nah, dengan kita masuk grup support, ikut kelas gitu, itu menambah wawasan banget. Jadi kita nggak cuma begini-begini doang. Belum lagi kelas-kelas yang mendukung meningkatkan karakter kita, segala macam itu juga menambah wawasan kita banget gitu teman-teman. Jadi kita improve menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang nggak kalah penting, melalui yang living, kita juga bisa berguna buat orang lain. Suatu hari saya ada ngajar RDT gitu di tim leader saya dan timnya. Ketemu langsung. Saya minta tim leader saya menjadi contoh apa ya, model untuk saya RDT-in kan. Jadi ternyata usut punya usut, dia itu lagi batuk teman-teman. Ketika saya RDT dengan kehangatan dari RDT bisa membantu meredakan batuknya. Itu saya ada kayak ngerasa ada kepuasan tersendiri gitu loh. Jadi buat saya MLM yang living itu bukan multi level marketing, tapi make life meaningful. Kenapa? Karena saya jadi berguna buat orang lain. Ternyata informasi yang saya tahu itu saya bisa pakai buat membantu orang lain. Nggak cuma secara income mereka, kalau misalnya kita build mereka menjadi leader-leader, maupun kesehatan mereka gitu. Terus yang berikutnya kita bisa bertemu dengan teman-teman baru. Bahkan ada member-member yang akhirnya menjadi dede angkat, partner bisnis, leader. Itu senang banget sih, jadi belajar banyak hal. Berikutnya, itu pasti udah mengubah gaya hidup kita gitu ya, change lifestyle. Kenapa? Karena dengan memakai yang living, kita pelan-pelan tuh mengurangi toxic, less chemical yang terpapar di tubuh kita. Contohnya, misalnya aku pakai skincare belum gitu sekarang. Dulu tuh muka aku sensitif banget, bahkan harus sampai ke dokter kecantikan gitu kan. Tapi pelan-pelan berganti dengan Bloom. Kosmetik juga aku ganti dengan Sevi. Jadi tubuh kita, sayangi tubuh kita gitu loh. Tubuh kita jadi lebih sehat teman-teman. Nah, poin yang berikutnya ini yang ditunggu-tunggu semua orang nih kayaknya. Ini aku bold gede-gede. Income. Ini bisa menjadi income tambahan kamu loh teman-teman. Karena dengan sharing kita dikasih reward. Contoh deh, misalnya contoh ya, kita lagi makan di abang sate pinggir jalan. Terus satenya enak sih. Terus kita sharing ke teman-teman. Sate abang ini enak loh. Menurut kalian, abang itu bakal kasih royalti nggak ke kamu? Thank you ya, udah sharing tentang saya gitu. Belum tentu. Tapi di bisnis ini kita tidak tuh beli saya. Di bisnis ini dengan kita sharing, kita malah dikasih bonus, dikasih reward. Ini sih keren banget sih bisnisnya. Ini sebenarnya nothing tulus gitu loh. Ada kok kita nggak sharing, kita lose apa? Lose kehilangan kesempatan untuk mendapatkan komisi itu. Sayang banget ya teman-teman ya. Terus yang aku syukurin nih, aku cerita dikit ya. Aku bersyukur banget mendapatkan income dari yang living. Jadi 2 bulan yang lalu, kebetulan aku harus dealing dengan
salah satu penyakit yaitu mastitis gitu. Buat beberapa dari kalian, mastitis doang gitu. Tapi sebenarnya mastitis ini jadi komplikasi. Sehingga aku sempat nggak bisa jalan waktu itu. Membuat aku down lah secara mental tuh down banget gitu. Jadi aku sempat mengurangi aktivitas aku dan aku lebih banyak spend time waktu sama keluarga. Tapi ada satu titik di mana tim leader aku nanya, Cigres kemana? Sibuk apa sekarang? Nah, Cigres lagi apa? Gitu. Di situ aku berusaha untuk jadi tegar, tapi akhirnya aku memutuskan untuk vulnerable. Aku cerita, ya aku lagi begini. Aku lagi ngalamin yang sakit itu. Gitu. Tapi ternyata feedback dari mereka membuat aku kaget. Aku sangat disupport, aku di-encourage, mereka jadi lebih semangat, muncul leader baru. Jadi tim aku tetap grow, meskipun saat itu aku lagi nggak bisa. Aku bilang aku titip ya, sebentar. Aku harus ada melakukan pengobatan. When I'm healed, I will come back. Gitu. Jadi itu janji aku gitu. Nyata tim aku tetap semangat, tetap grow, aku masih tetap dapat income dari situ. Ini amazing banget teman-teman. Akhirnya income itu bisa dipakai untuk membayar tagihan rumah sakit. Bayangkan kalau misalnya kita kerja di kantoran apa gimana, belum tentu bisa mendapatkan benefit yang kayak gini. Ya, yang terakhir, poin yang gak kalah penting, bisnis yang living ini bisa diwariskan. Gak banyak bisnis kan yang bisa diwariskan ke anak cucu kita, tapi ya ini amit-amit kalau kita kenapa-napa ini bisa segala kerajaan kita yang udah kita bangun gitu ya, bisnis kita ini masih bisa kita wariskan ke suami atau ke anak, sehingga mereka masih bisa menikmati setiap income yang udah kita build gitu. Bu Lisa. Very inspiratif loh Bu Grace. Menurut teman-teman di sini, kalau teman-teman merasa cerita Bu Grace itu sangat inspiratif, boleh loh diketik di kolom chatnya. Ada nggak yang merasa bahwa cerita beliau, pengalaman hidup beliau bersama Young Living, itu inspiratif. Bahkan mungkin berguna untuk kita semua. Kalau ada yang merasa demikian, boleh loh ditulis di kolom chatnya. Untuk membuat Bu Grace juga semakin semangat nih untuk sharing ke depannya. Hacksnya apaan lagi sih tuh Bu Grace? Ternyata inspiratif banget dan membuat kita semakin semangat untuk mengerti seperti apa sih berbisnis di Young Living. Yes, teman-teman terima kasih ya untuk semangatnya untuk Bu Grace dan untuk kita semua saling mendukung dan saling menginspirasi. Kenapa? Karena ternyata apa yang tadi Bu Grace bilang, berbisnis di Young Living itu sangat menyenangkan dan sangat menguntungkan. Oke, dalam waktu 3 tahun beliau berhasil meraih platinum. Tapi ternyata memang ada income di balik semua ini. Bukan cuma itu ya Bu Grace, ternyata kita sangat diberkati ketika kita bisa berhasil menolong orang lain, merasakan apa yang kita rasakan. Lalu bukan hanya itu, dari awal ketika Ibu Grace sudah berhasil membantu gaya hidup sehat anak beliau, lalu ketika beliau sakit mastitis, justru downline-nya, justru komunitasnya yang bisa membantu beliau untuk tetap semangat di Young Living, dan justru income dari Young Living lah yang bisa membantu membiayai pengobatan beliau dalam mastitis ini. Jadi terlihat ya, ketika kita membantu orang lain, maka orang lain juga akan membantu kita ketika kita butuh pertolongan. Dan terlihat dari cerita Bu Grace, ketika beliau sakit, justru grupnya downline yang membantu beliau semangat kembali. Benar nggak Bu Grace? Benar banget Bu Lisa. So, ini saya mau bilang sesuatu, tapi kayaknya saya tanyain di quiz aja ya. Oke, teman-teman, kita masuk ke quiz time ya, karena barusan saya pengen ambil kesimpulan, tapi tunggu. Kesimpulan saya masukin ke quiz time aja. Boleh ya Bu Grace ya, kita kesimpulannya saya masukin quiz time aja ya. Boleh banget Bu Lisa. Oke, belum diklik dulu pertanyaannya apa, tenang ya teman-teman. Hadiahnya untuk teman-teman yang beruntung menjawab benar dan paling cepat, paling benar, dan beruntung pula karena keputusan ada di tangan juri. Kenapa keputusan di tangan juri? Karena hadiahnya ada di juri, gitu ya. Jadi keputusannya ada di tangan juri ya. Hadiahnya adalah 1 botol lavender essential oil. Oke, kece ya, 1 botol lavender essential oil, siap-siap ya untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Nanti yang menjawab formatnya adalah, nanti saya bacakan, tapi yang jelas tunggu sampai kita mencet quiz start.
Kalau ada teman-teman yang menjawab benar, tapi sebelum kuis dimulai start, tidak kita hitung ya. Oke, saya cek dulu sebentar. Jari tanah sudah siap teman-teman untuk quiz time lavender 12 mili? Kalau sudah siap boleh. Oke, ini udah siap ya. Quiz time ya, pertanyaannya adalah silahkan berikut ini pertanyaannya. Menurut Grace Liadi, apa arti MLM? Formatnya adalah ketik nama, ID, baru jawaban setelah saya mengatakan kuis 1 start. Oke. Silahkan teman-teman. Wow, banyak yang menjawab dengan benar ternyata ya Bu Grace ya. Ingat, ketik nama, ID, baru jawaban, lalu kemudian jawabannya adalah, oh banyak sekali jawabannya. Dan banyak yang benar ya Bu Grace ya, seru nih kita di siang hari ini. Oke, maka kuis 1M. Nah, oke sudah M ya teman-teman ya. Bu Grace, kasih tahu dong tadi intinya menurut Bu Grace. MLM ini adalah Make life meaningful. yes, make life meaningful. Bukan hanya dari income, tapi ketika kita bisa membantu orang lain juga, maka orang lain juga akan membantu kita pada saatnya. Benar ya Bu Grace ya? Oke, teman-teman, sekarang kita akan langsung menuju ke Bu Grace. Sebenarnya hacks-nya apa sih? Kenapa Bu Grace bisa mencapai level ini? Ketika punya tantangan, ketika punya challenge, Bu Grace bahkan bisa bounce back kembali ke gold, bahkan meraih level lebih tinggi yaitu platinum. Bu, apa sih tipsnya? Apa sih hacksnya? Bagiin dong ke kita. Oke, thank you Bu Lisa. Nah, seperti yang di poster yang udah di-post sama yang Living Education, kita ke next slide. Tips gercep aku sebutnya. Nah, setiap huruf-huruf yang ada di sini itu ada artinya teman-teman buat saya. Kita mulai dari G pertama ya. Next slide. G pertama itu gerak. Kalian tahu dong gerak. Gerak itu berarti ada something yang dilakukan, ada perpindahan, ada perubahan. Gitu loh. Karena kalau kita nggak gerak, kita nggak kemana-mana. Next slide. Oke, aku kasih gambar mulut dan tangan. Kalian bingung dong, kenapa ini? Jadi sebenarnya gerak yang kita perlu gerak itu sebenarnya hanya dari mulut dan tangan, teman-teman. Untuk start langkah awal ya. Kenapa mulut? Karena kita bisa sharing ke teman-teman kita. Kita kalau misalnya bawa oil gitu ya. Misalnya contoh yang suka aku bawa tuh peppermint. Jadi ketika ketemu teman-teman waktu hangout dulu nih sebelum pandemi, saya akan sharing tentang peppermint ini. Saya akan kasih coba gerak tangan apa. Kalau kalian orangnya introvert, gak bisa langsung ngomong, gak bisa ketemu orang banyak gitu ya. Start dari tangan, dari media sosial kan tinggal ngepost doang, tinggal sharing. Dari WhatsApp group kan tinggal pencet-pencet doang, ceritain pengalaman kamu, tanya kabar mereka. Itu yang aku bilang dengan gerak gitu. Start untuk melangkah gitu ya teman-teman ya. Jadi dari mulut dan dari tangan. Itu aja dulu, nggak usah susah-susah. Terus nextnya, nah aku kasih gambar yang kiri. Tuhan itu menciptakan kita tuh kreatif teman-teman. Ada ide-ide banyak sekali di pikiran kita, tapi pikiran-pikiran jelek lebih banyak munculnya. Benar apa benar coba? Ayo teman-teman jawab sendiri ya. Karena kenapa? Pikiran jelek ini orang udah takut duluan sebelum mulai. Takut dijauhin lah, takut spam lah, takut isinya stories gitu-gitu mulu lah. Dianggap ini itulah, minder gitu loh sama kapasitas diri sendiri. Bisa nggak ya gue? Gue kan introvert, gue pemalu, gue nggak bisa desain nih. Kalian adalah apa yang kalian percayai. Apa kalian pengen begitu aja? Kan enggak gitu loh. Jadi kita harus keluar, kita harus mencoba, melangkah, gerak gitu teman-teman. Pernah ada dengar perumpamaan nggak tentang serigala? Nah ini aku kasih serigala yang lucu ya teman-teman ya. Jadi serigala ini artinya pemikiran kita gitu. Serigala yang baik itu idea, joy, grateful, kita bersyukur. Nah, serigala yang jahat itu fear, ketakutan, iri hati, marah, grumpy, dan lain-lain gitu loh. Menurut kalian nih, boleh kalian chat di kolom chat ya. Serigala mana sih yang lebih kuat? Serigala baik atau serigala jahat? Coba aku pengen lihat responnya teman-teman.
Wah, baik. Wah, semuanya positif nih di sini nih ya, rata-rata pada bilang serigala yang baik. Benar, Ci Mariana, serigala yang dikasih makan. Itu benar banget teman-teman. Kalau kita kasih makan serigala yang baik, otomatis pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang baik. Tapi kalau misalnya pikiran kita dikasih makan terus-terusan, lu takut, lu nggak bisa, iya kita juga nggak bisa. Ya itu makin membenarkan gitu siapa diri kita. Oke, jadi kita harus berhati-hati ya dengan pikiran kita ya teman-teman ya. Nah, next slide Bu. Whether you think you can or think you cannot, you are right. Jadi kalau kamu pikir kamu bisa, pasti bisa kok. Karena itu cuma ada di pikiran kita teman-teman. Terobosan akan jadi nyata jika perubahan yang pertama kali yang dimulai itu dari pikiran kita gitu. Jadi kita harus berubah ya. Harus berubah, harus bergerak, harus melangkah. Aku cerita tentang pengalaman hidup aku deh. Tadi aku udah ngomong juga kalau aku adalah seorang yang introvert. Saya berpikir dengan setiap hari saya post, aduh nanti bakal jadi spam nih di akun-akun yang nge-follow saya. Suatu saat, saya ngelihat IG-nya teman saya itu malah beli PEP di member lain. Emang sih di tim saya juga, di teman saya juga, tapi nggak langsung ke saya gitu. Saya kan cukup kaget ya. Lalu saya, karena teman baik, saya tanya sama dia, lu kenapa nggak join sama gue gitu? Jawaban dia membuat saya cukup kaget, karena dia bilang, oh, lu aktif, gue pikir lu nggak aktif dia. Yang tadinya cuma gara-gara saya takut nge-spam, akhirnya saya kehilangan kesempatan itu gitu. Meskipun yang tadi saya bilang, meskipun ya puji Tuhannya dia masih tetap di under organisasi saya gitu. Di situ saya ngelihat, saya mengubah paradigma saya mengubah pola pikir saya. Peran media sosial sekarang ini penting dalam branding image gitu. Jadi saya bertekad, oke, saya harus konsisten sharing mau di Instastory kek, di Instapost kek, karena ini the good news gitu. Dan emang membuahkan hasil. Itu yang saya lakukan sekarang dan yang saya selalu edukasikan ke tim. Sharing aja. Gak ada yang tahu kan. Yang penting kamu melangkah, gerak. Nanti pasti akan ada Tuhan kirimkan gitu berkatnya buat kalian. Next slide. Nah, fear. Kebanyakan orang pasti fear. Tapi fear ini pengen jadi apa buat kalian? Forget everything and run. Kalau kalian gitu ya kalian nggak bakal improve. Kalian akan, gue takut, udah lah nggak usah. Gue takut, nggak bisa, ya nggak bakal kemana-mana. Atau kamu face everything and rise. Ketika kamu dikasih kesempatan oleh leader kamu, yuk bawain kelas yuk sharing yuk. Coba, kalian disuruh coba. Mungkin di Zoom kelas kecil atau di WhatsApp group sharing aja. Try. Gitu. Jadi melangkah ya teman-teman ya. Jangan broadcast pesan, lebih baik sharing. In touch gitu ya. Jadi kita harus face everything teman-teman. Next slide. Ini quotes yang aku suka juga, jika saya gagal, saya tidak akan menyesalinya. Tetapi ada satu hal yang saya sesali adalah tidak mencoba. Jadi kalau misalnya kamu gagal, it's okay gitu. Kalau kata kemarin Pak Ir, gagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi belum berarti kita game over, teman-teman. Itu hanya satu step kok. Kalau kita coba lagi, kita pasti berhasil. Justru kalau kamu nggak mencoba, itu kamu sayang. Itu tips gerak yang pertama. Yang kedua, next slide. Tadi G ya, ini E, edukasi. Nah, edukasi penting banget. Tapi sebelum kita edukasi ke tim, kita pun sendiri juga punya rasa rendah hati untuk mau belajar, mengedukasi diri kita sendiri dulu. Stay hungry, stay foolish. Ini quotes yang cukup bikin aku termotivasi gitu untuk selalu belajar. Karena nggak mungkin kita ilmunya segini-segini aja. Banyak buku yang masih harus dipelajari. Banyak Zoom class, banyak leader-leader yang bagi sharing yang amazing gitu loh. Jadi kita harus stay humble untuk mau ikut Zoom-nya gitu. Meskipun leader di bawah kita ngadain classroom, saya pun akan sebisa mungkin untuk ikut mereka. Karena selalu mendapatkan hal-hal baru, pengalaman dari mereka, sharingnya dari mereka, itu yang bikin menginspirasi kita gitu. Nah, next slide.
Nah, ini platform edukasi yang kalian bisa pakai. Aku udah pernah coba juga sih. Kalau dulu kita cuman WhatsApp dan ketemu offline. Sekarang udah ada Zoom, udah ada Instagram, udah ada YouTube. Banyak banget ya leader-leader yang udah pakai YouTube. Udah ada TikTok. Semuanya bisa kalian manfaatkan gitu. Ingat, pakai tangan, pakai mulut. Just try. Melangkah gitu. Dulu tuh nggak ada teman-teman. Jadi kalian beruntung, teknologi udah canggih. Jadi kalian nih banyak yang banget yang DM ya. Gimana caranya kalau ngedukasi? Soalnya edukasi saya udah di grup, tapi nggak ada yang respon. Terus saya juga udah bikin kelas, tapi nggak ada yang ikut. Kalian udah baper duluan gitu loh. Nah, jangan baper dulu, karena aku mau ingetin teman-teman, kita harus setia dulu dalam perkara kecil, baru Tuhan kasih perkara yang besar. Tuhan akan memperbesar kapasitas kamu dulu nih, kapasitas hati kamu, knowledge kamu, taburan yang udah kamu lakukan gitu. Hal-hal kecil yang mungkin gak dilihat orang, tapi Tuhan ngeliat. Dan Tuhan pasti akan mengirimkan berkatnya kok. Jadi start melangkah ya teman-teman ya. Next slide. Nah ini, kalau kalian teman-teman bisa lihat, ini adalah satu hal yang saya lakukan ketika saya lagi down. Simple reminder for me. Jadi di sini kebetulan dua foto pertama itu teman saya, bukan teman secara langsung sih, sebenarnya grup dari sebelah, mereka say thank you gitu loh intinya. Padahal mereka bukan tim saya, tapi saya merasa, oh ternyata saya pun juga berguna ya buat orang lain. Saya jadi ngerasa life more meaningful. Lalu yang di picture ketiga ini adalah tim leader saya ketika dia grateful gitu. Ternyata dia ingat lagi dengan tujuan kenapa dia jalanin yang living. Lalu ini yang di terakhir ini ada member baru saya yang sangat semangat sekali ke kelas. Saya bangga, saya senang jadi saya masukin di sini. Ini merupakan penyemangat saya gitu ketika saya lagi down. Jadi, oh iya ternyata edukasi itu tuh nggak sia-sia. Ayo lebih semangat lagi. Isi dengan ilmu, lebih semangat lagi. Bagiin ilmu itu ke member-member gitu. That's why ini yang membuat aku masih tetap semangat di bisnis living ini. Jadi kelilingin diri kita dengan support system yang sehat ya teman-teman ya. Nah, kalau kalian tanya, kamu edukasinya gimana sih? Aku kebanyakan di Zoom sama di WhatsApp group. Tapi caranya gimana? Caranya itu edukasi yang create needs. Jadi, aku bakal minta leader-leader aku untuk sharing. Misalnya aku lagi ngebahas produk yang baru gitu ya. Misalnya yang 15% diskon, Abundance, Copaiba, Breathe Again gitu kan. Jadi aku minta tim leader aku untuk sharing. Kalian udah pakai ini belum? Sharing yuk. Kalau misalnya belum ada, ya aku yang sharing. Terus aku biasa kan ada grup dari leader aku sharing tentang oil itu, ya udah aku tinggal oper gitu. Dengan namanya kita ceritakan pengalaman orang lain, itu kita menciptakan needs. Mungkin saat itu di grup lagi membutuhkan oil itu gitu. Lihat, oh iya, ternyata ada yang bisa buat ini ya, pakai Copaiba, pas lagi diskon 15%. Akhirnya mereka tanya-tanya lebih lanjut gitu. Itu namanya edukasi yang create need ya teman-teman ya. Jadi jangan dibiarin tuh grup edukasinya diam-diam. Kalau bisa kita selalu buat aktif setiap hari gitu. Terus bisa juga dengan cara kita sharing lifestyle. Mungkin dengan yoga bareng, kita healthy meal bareng, diet bareng. Jadi grupnya tuh makin hidup gitu. Oke, ini yang edukasi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, R, menurut saya itu rencanakan. Kenapa? Karena tanpa perencanaan, itu kayak kita mau pergi travel, tapi nggak tahu mau kemana. Kamu suka nih travel, saya suka travel gitu, tapi nggak tahu mau kemana ya, nanti-nanti aja lah. Ya, kalau ada duitnya lah, ya nggak bisa kayak gitu teman-teman. Kalau kita mau sukses, kita harus ada planning. Misalnya, bulan depan kamu pengen jadi star buat member baru ya. Gimana cara jadi star? Oh, butuh 2 kaki. 2 orang teman yang bisa kita support bareng-bareng untuk growing di bisnis ini. Masing-masing 200, kita bisa langsung jadi star gitu. Atau kalian mau
planning untuk ngajar, planning untuk konten di sosmed, mau japri teman-teman kamu. Itu semua planning. Kamu harus tahu step-stepnya apa gitu. Kalau misalnya kamu bingung, tanya apa-nya, planning sama apa-nya. Aku pengen nih growing di bisnis ini. Tolong dong coaching aku, tolong dong mentoring aku. Aku yakin dengan senang hati leader-leader kamu pasti bakal bantuin kamu kok. Jadi planning ya teman-teman ya. Nah, next slide. Nah, teman-teman tahu nggak sih ini game apa? Coba dong, tolong chat di kolom chat. Biar nggak cuma satu arah nih. Ada yang main ternyata. Candy Crush. Bener banget, teman-teman. Nah, di gambar yang ketiga, yang paling ujungnya sebelah kanan, kalau kalian lihat ini kayak berliku-liku ya. Aku jadiin pemain Candy Crush ini sebagai contoh nih. Jadi sebenarnya hidup kita ini jalannya tuh masih panjang, teman-teman. Dan ada setiap level yang harus kita lalui, ya kan? Kapan berakhirnya? Saya udah coba scroll, itu nggak ada akhirnya. Saya pikir, level 2000 nih, bakal habisnya tuh nggak ada akhirnya. Sama kayak hidup kita itu. Hidup kita ya berakhir kalau kita udah pulang ke rumah Bapak gitu kan. Tapi yang saya mau tekenin, di sini ketika kita start main, saya nggak encourage main Candy Crush, saya cuma suka, saya jadi cerita. Sampai 7.000. Wah, mantep nih udah 7.000. Ketika level 1, gampang. Level 2, oke lah. Level 3, mulai unik-unik kalau nggak salah yang udah mulai bom gitu kan. Level 4, level 5, level 6. Kita mulai jadi kebiasaan. Ketika kita kebiasaan, yang makin ribet tuh biasanya level puluhan. Masuk ke ratusan lebih susah. Masuk ke 1000-an lebih susah. Nah, ada challenge yang harus dihadapi, bener gak? Itu yang membuat kita harus semangat, teman-teman. Karena akhirnya ini belum kita lihat gitu. Langkah aja, gerak aja gitu. Di gambar kedua, ini aku kasih lihat gambar ini karena kadang kita suka ngeliat orang lain gitu kan. Mereka cepat banget begini, kok aku nggak bisa ya. Mereka bisa menang competition, kok aku nggak bisa ya. Gitu. Jadi, iya, bikin nggak bisa tidur kalau belum naik level. Sama, kayak di Young Living, teman-teman. Harus begitu. Main game aja punya semangat, gitu kan. Jadi di Young Living juga harus punya semangat. Oke, gue harus achieve gimana ya caranya ya. Di planning, teman-teman. Karena kalau nggak ada planning, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita nggak tahu. Gitu. Terus di gambar yang ke paling ujung kiri, ini ada tools. Tools yang bisa kita bantu. Mungkin dari VO, ya kan? Ataupun dari Zoom yang living, ataupun Zoom group, ataupun dari YouTube. Banyak tools-tools yang kita bisa lakukan, yang kita bisa dapatkan gitu untuk membantu kamu. So, jangan melewatkan kesempatan ini, teman-teman. Di planning dan tetap terus melangkah. Yang penting, kita ada progresnya. Artinya kita benar nih, on track gitu. Bukan berarti kita nggak melangkah, kita nggak kemana-mana gitu. Oke, next. Nah, ini quotes aku juga suka banget nih. If you fail to plan, you plan to fail. Artinya, sebenarnya kalau kamu nggak merencanakan apa-apa, itu kamu merencanakan sesuatu yang gagal, teman-teman. Sayang banget kan? Kalau misalnya kalian gagal, mendingan kalian planning, dan kalian bakal sukses nantinya. Next-nya. Nah, planning plus opportunity sama dengan sukses. Aku mau cerita sedikit tentang story aku gitu. Di sini planning plus opportunity. Jadi ketika aku back ke gold lagi, itu aku dapatkan dengan cara aku mulai examine grup aku gitu. Aku buka VO, terus aku cek-cek siapa ya potensial leadernya yang bisa bantu aku, yang bisa aku bantu juga jadi seorang leader nantinya. Aku mulai cek-cek organisasi aku kontak gitu. Akhirnya aku ketemu dengan satu orang yang menjadi tim leader sekarang. Karena dia jago enroll, tapi kok di level 1 semua gitu aku lihat. Wah, ini salah nih. Tapi bukan aku sih enrollernya. Pas aku lihat ini, aku coba kontak dia gitu. Kamu tahu nggak sih tentang bisnisnya? Ternyata dia cuma taunya, gue jualan PEP, gue sharing PEP, dapat 500.000.
That's it gitu. Oh, ternyata dia ini kurang edukasi dari upline-nya. Ya udah, saya langsung terjun, kontak dia langsung. Akhirnya kita planning bareng, kita coaching bareng, sehingga saya menstrukturisasi lah ya, membantu organisasinya ketika ada member baru, oh taruh ini aja, taruh sini, taruh sini, sehingga kakinya dia sekarang menjadi kuat, akhirnya dia bisa menjadi silver. Makanya planning ketika aku mulai cari opportunity-nya, ternyata dia emang mau jalanin, cuman emang nggak tahu aja caranya gitu kan. Jadi pas ketika aku ketemu dengan dia dan akhirnya dia jalan, akhirnya jadi sukses teman-teman. Jadi segala sesuatu harus ada planningnya ya. Next. Nah, yang C itu ciptakan pemimpin. Nah, balik lagi, sebelum kita menciptakan pemimpin, kita harus bangun karakter pemimpin di dalam diri kita. Next slide. Nah, pemimpin itu bukan yang kita nyuruh-nyuruh gitu ya teman-teman ya, tapi kita gandeng, kita ajak, yuk kita sukses bareng-bareng, yuk kita jalan sama-sama. Karakteristiknya di slide berikutnya. Nah, ini karakteristik pemimpin menurut saya. Yang pertama, kita harus dewasa. Kalau kata Ibu Sudiati di sesi sebelumnya itu, no baper club, bener banget. Jadi kalau misalnya kamu ada perasaan apa gitu, utarakan aja. Mungkin ke member kamu, ke tim leader kamu. Be vulnerable gitu, jujur aja. Dan cari tahu, kita mesti gimana nih. Jangan didiemin, akhirnya jadi miskom, akhirnya jadi malah hilang gitu. Sayang kan. Lebih baik kalian utarakan. Gitu. Yang kedua, role model. Kita harus jadi contoh. Kalau kita mau orang lain ikut kita harus kasih contoh dulu gitu loh. Segala apa yang kita lakukan itu menjadi contoh yang baik. Misalnya kita mau orang lain aktif, ya kita aktif dulu. Kalau misalnya kita mau orang lain ngajar Zoom, ya kita ngajar Zoom dulu gitu. Jadi seorang contoh gitu. Terus kita mau mendengarkan. Ketika ada yang kasih masukan, ini biasanya ya, kalau ada yang kasih masukan, kita malah kayak nggak mau dengar. Justru sebagai seorang pemimpin, kalau ada yang kasih masukan, kita harus mau terima. Kritik, masukan gitu. Atau kita mendengarkan ketika mereka curhat, nggak seputaran yang living doang, mungkin tentang hidup mereka, keluarga mereka, struggle yang mereka, kita ada buat mereka, menjadi real friend-nya mereka. Lalu mendedikasikan waktu. Untuk apa? Untuk belajar, untuk sharing, untuk dicurhatin. Mendedikasikan waktu gitu. Karena kan ini something yang kita fokusin. Menyemangati. Jadi ketika ada potensial leader, kita menyemangati, ayo kamu udah siap nih untuk ngajar. Ayo sharingan kamu bagus. Yuk, bagiin ke teman-teman yuk, jangan kamu keep sendiri gitu. Terus mengatasi masalah atau rintangan. Nah, yang paling sering nih ketika VO down nih, virtual office down. Barang OOS, panik, member-member panik. Nah, kita sebagai leader, kita jangan cepat jadi down. Adanya kita duduk sama-sama sama tim leader kita gimana ya caranya untuk kita menenangkan member-member kita gitu loh. Terus kita melayani orang lain. Kebanyakan member baru atau member lama yang nggak terlalu aktif, mereka belum bisa mememberkan orang lain. Ketika mereka ngajak member baru, tolong dong enrollin gitu ya. Tapi kebanyakan dari kita, aduh, repot banget sih. Atau, ayo sini, aku bantuin deh. Nah, itu kalian gimana tuh? Kalau kita jadi pemimpin yang mau melayani, mereka pasti akan senang. Ya udah sini aku bantu deh. Tapi jangan lupa dibuat videonya, tutorialnya, terus kirim ke dia next time. Oh bisa coba ya, seperti ini caranya. Jadi kita edukasi lagi. Jadi nggak cuma kita memberin doang nih, tapi kita juga edukasi. Biar mereka nanti nextnya bisa melakukannya sendiri gitu. Jadi kepemimpinan ini mengenai fungsi ya teman-teman ya, bukan posisi gitu. Lalu berintegritas, punya value yang benar, melakukan apa yang benar. Meskipun nggak ada yang lihat gitu. Contohnya, ikut conduct and compliance gitu. Nggak ada yang lihat kan kalau kita jualan di marketplace. Tapi boleh nggak? Nggak boleh. Jadi jangan, meskipun nggak ada yang lihat kan, ya jangan. Ikutin aja peraturan, karena peraturan itu untuk menjaga kalian. Lalu tidak mudah menyerah. Ini udah pasti ya. Yang tadi aku bilang, gagal bukan berarti game over. Itu hanya kesuksesan yang tertunda. Oke, lanjut ke next slide. Nah, bagaimana nih caranya menduplikasikan kepemimpinan? Ini ada 4 step.
I do you see, I do you have, you do I have, you do I see. Nah, aku kasih contoh lah ya biar kalian jelas gitu. Contohnya, I do you see. Jadi saya kasih lihat ke tim saya. Saya ngajar nih, saya sharing. Yuk, kamu lihat apa yang saya lakukan. I do you have. Ketika mereka udah mulai aktif, misalnya di Zoom gitu ya, kita minta mereka untuk misalnya jadi co-host gitu, accept-acceptin orang yang lagi ngantri gitu kan, bantuin aku ya gitu-gitu. Atau enggak, bantuin aku ya di grup kalau misalnya ada yang ngasih pertanyaan terus aku belum bisa menjawab saat itu I do you have. Terus you do I have. Ketika leader itu memutuskan, ada beberapa leader yang aku mau pingin buka grup support sendiri dong. Oh, boleh banget gitu. Aku semangatin justru malah. Tapi dia nggak invite aku ke grupnya dia gitu. Aku di invite, awalnya aku bantuin. Tapi lama-kelamaan aku mulai pelan-pelan kasih jawabannya itu ke tim leader aku. Ini loh jawabannya. Itu mensupport dia untuk jadi lebih pede untuk jawab di grup. Akhirnya ketika dia udah aktif sendiri, udah dengan gayanya sendiri, baru you do I see. Jadi dia mulai edukasi dengan cara dia. Jadi aku tinggal ngeliat doang di grupnya itu. Aku nggak interfere terlalu banyak. Aku nggak ikut campur terlalu banyak di grupnya itu. Ini caranya duplikasi. Ini salah satu caranya gitu teman-teman. Lalu next slide. Nah, gercep ya kan, G-nya gerak, E-nya edukasi, R-nya rencanakan, C-nya ciptakan pemimpin, E-nya empati. Empati ini apa, teman-teman? Menurut kamus Bahasa Indonesia, itu keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya ke perasaan orang lain. Jadi kita harus mengerti perasaan orang lain. Di quotes yang berikutnya ini saya suka sekali. Next slide. People don't care how much you know unless they know how much you care. Jadi tuh orang-orang nggak peduli pengetahuan lu sepintar apa, ilmumu sebanyak apa, nanti mereka merasakan empati dari kamu gitu, sayangnya dari kamu, perhatian dari kamu gitu. Ketika mereka merasakan perasaan kamu, care kamu dengan tulus, mereka akan ngerasa happy kan, mereka akan care juga gitu balik. Jadi kita benar-benar ingin membantu, bukan hanya membantu karena ada maunya, tapi emang kita tulus untuk membantu mereka. Ingat ya, MLM, make life meaningful. Jadi nggak cuma diri kita, tapi orang lain. Next. Nah, ini poin terakhir. Percaya Tuhan. Kalian percaya kan ada kuasa yang jauh lebih besar dari kekuatan dan kemampuan kita. Itu makanya aku masukin percaya Tuhan ini sebagai langkah terakhir yang nggak kalah penting di sharing gercep siang hari ini. Karena ketika saya lagi down, saya akan berdoa gitu untuk minta kekuatan dan wisdom dari Tuhan. Tapi, ada tapi ya teman-teman. Jangan cuma berdoa doang, tapi kita harus melangkah. Kita harus bergerak, kita harus melakukan yang terbaik. Nabur terus, sharing terus, sehingga suatu saat ketika apa yang kita tabur itu udah mulai bertumbuh, kita bisa ngomong ini semua bukan hanya hasil kerja keras kita, tapi ada kekuatan yang memampukan saya untuk melewati itu semua. Di next slide. We do the best and God will do the rest. Ini sih teman-teman yang sharing yang aku bisa bagikan ke teman-teman pada siang hari ini. Saya balikin ke Bu Lisa. Terima kasih banyak ya Bu Grace ya untuk sharingnya. Jadi teman-teman lihat ya, bahwa ketika Bu Grace berhasil meraih posisi gold dalam waktu 8 atau 9 bulan, lalu kemudian beliau turun, lalu kemudian naik lagi sampai ke platinum, reward-nya luar biasa loh. Karena benar-benar apa yang Bu Grace dapatkan berdasarkan tadi income disclosure. Tapi ingat teman-teman, apa yang beliau dapatkan itu bukan didapatkan dengan mudah. Di Young Living, kami tidak akan mengiming-imingi Anda. Anda akan mendapatkan semuanya dengan mudah. Anda akan mendapatkan segala hal. Kami tidak akan mengatakan itu. Yang kami katakan adalah banyak sekali hal menyenangkan dan menguntungkan di Young Living yang akan Anda dapatkan. Dan Anda akan bisa mendapatkannya dengan kerja keras. Karena itu yang sesungguhnya. Itu yang real happen, itu yang terjadi sesungguhnya. Jadi teman-teman lihat ya, tidak ada yang instan.
Semua dilakukan dengan kerja, semua dilakukan dengan terencana, semua dilakukan bersama-sama dengan tim. Terima kasih ya Bu Grace, bagus sekali sharingnya, gercep, gerak. Yaitu tadi Bu Grace bilang harus bergerak, beliau bergerak dengan banyak sharing di sosial media. Lalu edukasi, ingat ya teman-teman, edukasinya yang create needs. Jadi selalu sharing pengalaman Anda atau pengalaman orang lain menggunakan produk yang living, itu akan meng-create needs. Atau lakukan edukasi yang juga meng-create lifestyle. Gercep, gerak, edukasi, rencanakan. Karena if you fail to plan, and then if you fail to plan, and then you plan to fail, gitu ya. Selain rencanakan, ciptakan pemimpin. Karena untuk bisa menciptakan seorang pemimpin, teman-teman harus planning lagi. Lalu lihat deh, untuk meraih, misalnya teman-teman mau meraih level silver, berarti harus ada 2. Oke, saya harus lihat opportunity-nya. Di manakah orang yang bisa saya jadikan builder atau leader 2 di bawah saya? Lalu coaching mereka, kata Bu Grace tadi. Lalu bareng-bareng ciptakan mereka menjadi seorang business builder. Maka akan terjadi kesuksesan. Ya, jadi itu adalah ciptakan pemimpin. Gimana cara menciptakan pemimpin? Tadi Bu Grace sudah bilang, I do, you see, and then I do, you help. Lalu gantian, you do, I help, and then you do, I see. Jelas banget hacksnya Bu Grace tadi mengatakan tentang ciptakan pemimpin. Empathy, karena benar banget people don't care how much you know unless they know how much you care. Empathy itu penting. Dan yang terakhir teman-teman, percaya pada Tuhan. Jadi do your best and God will do the rest. Jadi bukan hanya berdoa aja ya teman-teman, harus ada usaha di balik semua ini untuk bisa mendapatkan hasil yang sangat luar biasa yang tadi sudah diceritakan Bu Grace. Gercep. Oke, teman-teman di sini Bu Grace bisa lihat banyak banget yang mengatakan ini sangat inspiratif dan inspiring. Semoga apa yang Bu Grace bagikan di siang hari ini benar-benar berdasarkan pengalaman pribadi, bukan hanya teori, juga bisa dilakukan oleh teman-teman dan bermanfaat. Benar banget, kita akan ada quiz time. Kita akan quiz time. Siap-siap ya teman-teman ya, quiz time. Oke. Sebentar ya, kita akan bahas Q&A. Betul, Bu Vera, kita akan bahas Q&A. Apabila Q&A yang tadi saya lihat ternyata sudah dijawab oleh Bu Grace, maka tidak akan kita bahas lagi ya, karena beberapa Q&A saya lihat ternyata sudah dibahas. Misalnya, bagaimana caranya meraih level tertentu dalam beberapa bulan tertentu, sudah dijawab, dikupas tuntas sama Bu Grace di siang hari ini ya. Oke, kita ke quiz time ya teman-teman. Quiz time-nya akan mendapatkan kembali lavender essential oil 15 ml. Ingat ya, teman-teman, formatnya adalah, tadi formatnya apa ya? Nama, ID ya? Nama, ID, spasi jawaban, Bu Lisa. Oke, nama, ID, jawaban, tulis jawabannya setelah ada saya tulis host start, oke? Yang menulis sebelum start tidak dijadikan pemenang ya. Siap-siap ya teman-teman ya. Jempol Thanos untuk lavendernya sudah siap? Boleh saya lihat jempol Thanosnya teman-teman sebentar sebelum kita mulai quiz time-nya. Sudah siapkah jempol Thanosnya? Saya lihat di quiz di kolom chat-nya ya. Oke, apa kepanjangan gercep menurut Grace Liadi? Yang sudah menulis duluan tidak dihitung ya, karena belum ada kata-kata kuis 2 start. Ingat ya, kuis 2 start. Ya. Bu Grace langsung pada banyak ya jempol Thanos di sini. Gercep, bener banget. Bu Grace, diulang sekali lagi dong gercepnya. Oke, gercep menurut aku, G itu gerak, E itu edukasi, R itu kita rencanakan, C itu ciptakan pemimpin, E itu empathy, yang terakhir percaya Tuhan. Amin. Maka dengan demikian, kuis kita tutup sekarang. Oke, panitia kuis akan langsung mencari siapa pemenang yang tercepat dengan jawaban terbenar. Minta tolong ya teman-teman, keputusan ada di tangan panitia ya. Oke. Tenang teman-teman, masih ada kuis berikutnya. Kita masuk ke kuis berikutnya ya. Oke. Ini cepet banget dijempol-jempol Thanosnya nih. Quiz time berikutnya adalah
Silakan pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, sebutkan minimal 4 karakter kepemimpinan menurut Grace Liadi, dimulai dari start sekarang. Loh, begitu startnya mulai belum ada yang tulis. Yang ini Masih orang pada nggak nyangka kayaknya, Bu. Oh, ada yang jawab nih. minimal 4 karakter kepemimpinan menurut Grace Liadi. Apakah minimal 4 karakter kepemimpinan tersebut? Oh, masih pada nulis nih Bu Grace, sebentar ya. Aku tadi amazed banget loh dengan cerita kamu Bu Grace, meskipun kita sudah rehearsal kurang lebih 100 kali gitu ya, tapi tetap loh mendengarkan kembali itu menyenangkan sekali loh Bu Grace, thank you banget ya. Nah, Sama-sama. ngomong-ngomong kita tutup kuisnya sekarang. Oke, nanti akan kita cari ya dan kita umumkan di akhir siapakah pemenangnya yang berhak mendapatkan Lavender Essential Oil 15. Oke, kita masih ada 2 kuis lagi, tapi sebelum kedua kuis berikutnya, kita akan masuk dulu ke Q&A time. Q&A. Nah, teman-teman sekalian, ada yang ingin bertanya, saya persilahkan ya, karena tadi di depan udah ada beberapa pertanyaan yang saya lihat sebenarnya sudah dijawab beberapa oleh Ibu Grace Riyadi. Maka teman-teman yang ingin bertanya silahkan menulis kembali di sini. Nanti beberapa pertanyaan ini akan langsung dijawab oleh Ibu Grace. Oke, adakah yang masih ingin bertanya? Kita tidak akan mengambil banyak pertanyaan ya teman-teman. Beberapa pertanyaan akan kita ambil untuk kemudian dijawab oleh Ibu Grace. Saya coba lihat ke atas sebentar ya Bu Grace ya. Oke, Bu Lisa. Saya juga lagi mau gercep nih, tapi kalau saya gercepnya gercep bener. Oke, saya lihat sebentar ke atas. Oke, banyak yang menjawab kuis ya. Kita masih tunggu. Noh, oke, ada satu ya Bu Grace. Dari Ibu Raisa Ayu. Bu Grace, di awal tadi info kalau upline-nya kan memang di luar Indonesia. Sebenarnya sih tadi Bu Grace sudah cukup menjawab ini, tapi tak apa kita ulang lagi karena mungkin banyak yang mengalami hal yang sama dengan Bu Grace. Gimana cara Ibu Grace mengembangkan tim di Indonesia? Nah, kalau saya personally, seperti yang saya bilang, ini kan bisnis kita ya. Jadi kita yang harus punya trigger, kita yang harus punya semangat untuk melangkah, Bu Lisa. Jadi ketika saya mempunyai resource yang minim, cuma dari grup support itu juga kurang menurut saya. Akhirnya upline saya bilang, lu coba deh beli buku ini bagus loh. Coba deh belajar buku ini bagus loh. Itu doang. Jadi simple. Pelajari, pakai oilnya, kita share. Sesimpel itu sih. Jadi ketika kita udah pelajari, oh ternyata oil lavender buat ini. Ya kan? Kita sharing ketika kita pakai nih, emang benar lavender itu cocok banget nih buat aku mendapatkan tidur yang lebih berkualitas karena wanginya itu enak banget bikin kita relax. Karena kita udah pernah pakai kan, kita share dengan empathy. Gitu. Karena kita mau nolong mereka. Dari hal sesimpel itu, aku start di grup gitu. Akhirnya aku bikin kelas Zoom ke grup kecil aku, simple aja bahasannya, misalnya kayak do and don't, semua kan materi ada di VO ya. Sevi, kelasnya Bloom, kelasnya Why I Do Young Living, Why I Choose Young Living, hal-hal sesimpel itu, start dari itu terus. Itu dulu gitu, dan akhirnya itu bisa menolong tim aku, member aku untuk ya setiap apa yang mereka pengen tahu gitu. Misalnya, oh buat kulit kering, belum cocok gak? Ih, belum bagus banget. Tambahin lotion sama essence tuh bisa bikin kulit kita menjadi lebih lembab loh, kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya karena kita udah pakai, kita sharing, otomatis kan orang, terutama member-member kita ya, akan percaya gitu. Jadi simple sih ngembanginnya dengan cara itu aja sih, edukasi terus. Oke, terima kasih ya Bu Grace ya. Memang dengan edukasi dan tadi Bu Grace sudah memberanikan diri untuk memisahkan grup edukasinya dari leadernya ya Bu Grace ya, dan kemudian membangun kepemimpinannya, itu juga sangat penting. Lalu ada pertanyaan lagi nih Bu Grace yang menarik Bu Grace. Pertanyaan menarik ini dari Ibu Yuwanita. Tantangan apa sih yang paling sulit dirasakan sampai saat ini? Boleh dong cerita Bu Grace, lalu apa yang dilakukan untuk mengatasinya?
Tantangan ya. Pasti tantangan paling besar menurut aku karena ini bisnis yang berhubungan dengan orang. Ya pasti orang itu sendiri gitu. Nggak cuma dari kita, tapi member kita. Bagaimana kita, kalau dari diri saya sendiri, bagaimana saya harus keluar dari zona comfort saya untuk terus keep on track ngajar, untuk terus keep on track mengedukasi. Tantangan ke member, ya kadang kan ada member yang mungkin finansialnya kayak saya dulu gitu, pas-pasan. Jadi saya mencoba untuk encourage, mau nggak untuk dapat income di sini? Mau nggak? Kamu masih mau produknya nggak? Mau nggak kamu sharing supaya kamu bisa IR? Di Indonesia itu bisa dari 50 PV, teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita encourage mereka sharing, itu bisa banget nutupin IR mereka yang 50 PV. Jadi aku selalu encourage sih, gitu. Selalu encourage dan tidak bosan untuk mengencourage ya, Bu Grace ya. Hmm. Thank you. Oke, pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Vera nih, Bu Grace. Apakah Ibu Grace memiliki akun sosial media khusus untuk yang living saja atau gabung dengan personalnya? Atau Bu Grace punya personal dan yang living? Lalu biasanya revenue stream-nya paling besar dari channel mana nih, Bu Grace? Apa dari downline atau dari seperti IG? Mungkin Bu Vera bermaksud mempertanyakan ini untuk bisa mengerti lebih jauh lagi tentang edukasi atau bagaimana caranya tentang sharing. Silakan Bu Grace. Nah, kalau saya pribadi, ya tadi saya udah sebutin ya, saya pakainya Instagram dan WhatsApp sama Zoom gitu. Tapi menurut saya, karena saya tetap masih berusaha untuk menjadi leader yang baik, masih harus overcome rasa introvertnya saya, jadi saya sebenarnya nggak gitu banyak muncul di Instagram. Paling IG stories, cerita. Nah, saya punya account sendiri sih, account buat edukasi si yang living ini gitu, namanya Oil for Daily. Jadi saya tentang produk-produk, itu saya di sana. Di account saya kebanyakan saya postnya di Instastory gitu. Nah, kalau misalnya engagement mana yang lebih besar, menurut saya edukasi personal saya yang di grup itu jauh lebih efektif sih. Karena kan kalau misalnya mereka udah jadi member, intinya kan kita harus mengedukasi mereka dengan baik, jadi mereka bisa pakai oilnya dengan baik. Ketika mereka pakai oilnya secara maksimal, otomatis akan tercipta IR, ya kan? Ketika mereka udah IR, ya akan lebih gampang gitu untuk kita arahin gitu. Oh iya, kamu misalnya dia bingung nih, mau IR apa bulan ini? Oh ya, kamu udah pernah coba produk Mirah belum? Mungkin produknya yang enggak mereka pikirkan sebelumnya, iya Mirah nih bagus loh buat ini. Udah pernah coba deodorannya belum? Kita arahin ke yang lifestyle gitu loh. Kita mencoba memenuhi kebutuhannya mereka. Jadi grup lebih nyaman sih. Terus kan di grup juga kita bisa ngomong apapun gitu kan, nggak terbatas gitu. Itu sih menurut aku. Jadi grup Zoom yang menjadi poin pentingnya aku dalam mengedukasi tim aku sih, Bu Lisa. Ya, grup dan Zoom ya Bu, untuk benar-benar mensupport mereka terus-menerus. Oke, pertanyaan berikutnya dua lagi ya Bu Grace, boleh ya? Dua Boleh, Bu. lagi ya teman-teman ya. Mengingat juga dengan waktu, kita ambil dua lagi. Pertanyaannya ini menarik karena saya rasa ini juga terjadi pada kita semua sometimes. Dari Ibu Candayani Marlina dari Makassar. Bu Grace mau tanya, bagaimana kita bisa tetap menjaga why kita sebagai bahan bakar kita tetap bergerak di GL, terutama pada masa-masa kita mungkin menghadapi challenge, menghadapi tantangan ya Bu Candayani ya. Gimana sih kita bisa tetap bertahan, tetap bergerak, dan mungkin menjaga why kita sebagai bahan bakarnya? Apa yang Bu Grace lakukan? Silahkan. Tadi saya udah jawab ya, maksudnya di awal saya udah, kalau tiap ada orang yang mengapresiasi saya suka screen cap gitu. Karena saya tahu apa yang saya lakukan itu ternyata berguna gitu buat orang lain. Jadi kalau menurut saya selain dream, why kita juga harus kuat di sini. Kamu udah ada experience ketika sama kayak halnya ketika kamu jatuh cinta sama orang, kamu tahu dong why-nya itu kenapa. Otomatis kalau ditanya sama orang, kenapa sih lu jatuh cinta banget sama ya kamu punya alasannya. You have the reason untuk kamu cerita tanpa ada beban ya kan. Sama kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu lagi hadapin tantangan, kamu lagi ada challenge, inget lagi. Dulu gue jatuh cinta pertama kali sama yang living karena apa ya?
Terus kamu perkuat lagi, kamu punya dream apa? Oh iya, yang living ini bisa loh membantu saya untuk mencapai dream itu. Jadi saya nggak akan mudah menyerah gitu. Saya akan terus melangkah meskipun sepertinya agak sedikit lambat, tapi yang penting ada progresnya. Gitu. Terima kasih Bu Grace. Oke, pertanyaan terakhir ya. Ini tadi berhubungan mungkin dengan ketika kita berbicara tentang opportunity plus juga planning itu menghasilkan sukses. Nah, Bu, ada pertanyaan dari Bapak Every mungkin ya. Mohon maaf ya, mungkin Bapak atau Ibu, bagaimana sih cara kita menyusun anggota di dalam tim kita? Maksudnya structuring mungkin. Menyusunnya supaya baik nantinya planning ke depannya. Oke. Nah, seperti yang kita tahu ya, STAR itu kan butuh 2 lab. Jadi kita taruh 2 orang teman kita atau keluarga kita yang bisa kita ajak kerjasama sebagai level 1 kita. Gitu. Nah, sampai kita mencapai senior STAR, baru kita build another kaki lagi. Kaki yang ketiga. Jadi kita fokus dulu sama kaki pertama sama kaki kedua. Yang tadi saya bilang, ketika kita membantu orang lain untuk sukses, maka kita pun secara otomatis juga naik level. Jadi kita bantu nih orang-orang yang ada di level 1 kita. Kalau misalnya kita ada member baru atau mereka ada memberin orang baru, kita taruh di level 2-nya. Terus kita examine lagi nih, member level 2-nya ini aktif gak ya? Apa cuma user biasa? Kalau misalnya non aktif baru mau pakai doang, ya udah taruh lagi member barunya tetap di level 2-nya mereka gitu. Sampai kebentuk level 3, akhirnya kaki ketiga akhirnya bisa jadi eksekutif, bisa jadi silver, baru nanti kita planning untuk ke gold. Karena 3 kaki adalah fondasi pertama untuk kamu mencapai silver sih di awal itu. Jadi kalau misalnya nggak mau salah tempatin, jangan terlalu jauh dari kamu. Orang-orang yang kamu kenal, orang-orang yang pengen kamu bantu, itu selalu ada di level 1, 2, 3 menurut saya ya. Jadi level 1, 2, 3, nanti baru kamu masukin member baru di bawah-bawah mereka, build mereka, support mereka, coaching mereka. Gitu sih. Thank you Bu Grace, yang jelas harus terus disupport, di-build, di-coaching. Itu tadi tips dari Bu Grace. Apabila ada tips yang lain, silahkan. Tapi yang jelas sangat harus wajib sekali mereka terus disupport, terus di-coaching untuk mereka bisa terus berkembang di Young Living. Ini sebagai salah satu bentuk empati kita. How much we care about them. Betul ya, Bu Grace ya? Oke. Sekarang kita sudah mau berakhir, teman-teman sekalian. Sudah mau selesai. Tapi kita masih ada 2 kuis lagi. Sebelum saya masuk ke kuis, sebelum berakhir, saya mau lihat dulu apakah teman-teman di sini masih gercep, boleh tulis di kolom chatnya kalau masih gercep dan siap untuk kuis berikutnya. Gercep, coba saya mau lihat teman-teman. Tuh Bu Grace, tulisannya gercep teman-teman, bukan masih, tapi tulisannya gercep. Ayo. Masih pada ready untuk gercep ya teman-teman sekalian ya. Oke, ternyata masih sampai, masih fokus. Kuis berikutnya ada 2 lagi. Oke, siap ya. Ada 2 lagi lavender essential oil 15 ml. Pertanyaannya ini sangat mudah, tapi juga pertanyaannya ingin melihat tentang pengalaman teman-teman. Jadi, apabila teman-teman ingin menjawab, pertanyaannya adalah, di antara teman-teman di sini, adakah teman-teman yang punya pengalaman? Adakah teman-teman yang memiliki tantangan? Adakah teman-teman yang memiliki challenge gitu ya? Dan kemudian teman-teman ingat-ingat kembali, oh ternyata ketika saya menghadapi challenge tersebut, saya baru keingetan nih tips gercep dari Bu Grace ternyata bermanfaat loh pada waktu itu. Kalau ada silahkan, saya mau minta, saya dan Bu Grace mau meminta, adakah? Kalau ada teman-teman silahkan raise hand dulu, karena kita akan minta teman-teman open videonya, lalu teman-teman bisa bicara di sini, bisa sharing. Silahkan ya, masih ada 2 lagi lavender essential oil yang tersedia. Silahkan raise hand untuk sharing teman-teman challenge apa yang teman-teman hadapi, dan mungkin tips gercep dari Ibu Grace ini benar-benar bisa berfungsi dan kemudian pada saat itu ternyata teman-teman baru ingat, oh iya ini yang saya hadapi. Silahkan teman-teman raise hand dulu.
Kalau teman-teman sudah raise hand, buka kamera dulu teman-teman. Buka dulu kameranya supaya nanti kita bisa pin dan teman-teman bisa berbicara. Kenapa sih kita buat salah satu kuisnya begini? Karena yang tadi kita pengen belajar sharing. Jadi ini benar-benar adalah praktek dari apa yang sudah dibagikan oleh Bu Grace. Sudah siap? Oke, sudah siap ya. Ada satu orang yang mau sharing. Challenge-nya apa? Silahkan dibuka kameranya. Hai, dengan Ibu siapa? Di-unmute boleh? Sebentar ya Halo, Ibu. halo, dengan Ibu Stefani. Hai Bu Stefani, apa kabar di sore hari ini? Sore ya, sore baik. Ibu dari Saya planet mau mana Bu? sharing. Dari planet mana? Bukan Dari, planet Bekasi? bukan, saya dari Sumatera. Oh. Saya dari Sumatera. Dari Sumatera kayaknya. Silakan Bu, jauh-jauh dari Sumatera. Terima kasih hadir di sore hari ini. Silakan diceritakan Bu Stefani, Iya. pengalamannya apa? Pengalaman saya mengenroll yang saya pertama enroll itu teman saya, teman-teman. Biasanya teman SMA ya, yang dekat-dekat, yang masih berhubungan sama teman kita. Nah, pas kita mau enroll itu, teman itu ternyata nggak semudah itu. Karena kita harus, pas kita ngedukasi, kadang-kadang karena sesama teman, mereka kadang-kadang ngeyel gitu. Padahal kita, lu gitu. Padahal lu enggak gitu. Kenapa sih yang kayak kata Ci Grace itu, kita emang harus mengedukasinya pelan-pelan. Mengedukasinya itu emang harus sabar dan juga bukan nggak tahu malu sih, bukan, tapi kita harus tetap pede dengan apa yang kita pakai. Jadi kita emang harus pakai dulu barang yang kita pakai, baru kita semakin pede untuk mengedukasi teman-teman. Nah, tantangan yang saya terima itu, yang saya dapatkan itu, gimana caranya supaya teman saya ini tetap mau. Salah satunya dia dokter, dia bilang, YL ini kan bukan obat. Emang bukan obat, ini bukan obat, bukan pengganti obat, tapi ini untuk lifestyle kita, untuk gaya hidup kita, menggantinya dengan oil-oil ini. Nah, dari dia yang nggak mau, dan alhamdulillah setelah saya tetap gercep, nih teman dekat nih, dimanapun juga saya mau berbagi kebaikan, memakai YL ini kepada dia. Jadi saya tetap nggak maksa sih, cuma saya dengan memberikan sedikit oilnya kepada dia. Pertama ngasih oilnya, terus ngasih cara DIY-nya gini-gini loh, gini-gini seru loh YL itu. Nah, lama-lama alhamdulillah dia mau jadi member di saya. Itu sih tantangannya, Mbak. Amin, benar ya Bu Stefani ya. Ternyata edukasi dengan sabar, dengan empati. Tadi kan Bu Stefani membagikan edukasinya dengan empati dan sharingnya karena kita sudah pakai dulu produknya, baru deh bisa akhirnya beliau. Sharing dulu. Betul, menggunakan produknya, akhirnya sharing. Mau, dua teman saya mau akhirnya. Wah, terima kasih Bu Stefani untuk sharing. Sama-sama. Boleh kasih tahu dulu member ID-nya berapakah? Oh iya, member ID saya 26416793. 26416793. Iya. Okay. 26416793. Terima kasih Bu Stefani. Bu Stefani nanti sudah pasti mendapatkan lavender essential oil 15 ml. Terima kasih untuk sharingnya Ibu Stefani dari Sumatera. Oke, terima kasih. Tapi bukan dari planet Bekasi ya, dari Sumatera. Oke, teman-teman, ada satu lagi kita masih punya untuk sharingnya di sore hari ini. Ada yang sudah siap untuk sharing challenge apa yang dihadapi, lalu baru keinget ada benar juga ya tips gercep dari Ibu Grace ternyata bisa digunakan dan sangat tepat sasaran, tepat guna. Oke, sudah siapkah? Siapakah yang sudah siap untuk sharing? Kami persilakan dari panitia. Boleh? Hai, dengan Ibu siapa? Dari planet mana, Bu? Di-unmute dulu, ditunggu ya. Ya, saya dari di Jakarta aja sih. Nggak lihat mana-mana. Dengan Ibu siapa? Dengan Evri, yang tadi sempat dibilang namanya Bapak. Aduh, maafkan aku. Maafkan aku. Tak apa.
Kalau gitu untuk menebus rasa bersalah adek deh ya, karena kamu kelihatannya muda banget. Alhamdulillah dibilang muda. Silahkan adek Evri, Oke. gimana sharingnya? Jadi gini, baru banget nih kemarin nih, kejadian banget nih baru kemarin. Mengenroll teman kantor. Jadi Young Living itu kan hampir kebanyakan ya, maksudnya yang di paket PP itu kan baunya wangi-wangiannya itu wangi-wangi apa kayak rempah, lalu kayak ada dibilangnya bau minyak lawang, lalu ada bau kayak minyak gosok, minyak telon, pokoknya kayak begitulah. Nah, saya punya tantangan khusus kemarin. Jadi kan teman saya ini emang teman kantor ini orangnya rada unik. Kalau menurut saya unik banget. Dia tuh nggak bisa yang sembarangan. Cuman kemarin saya coba nih, kebetulan lagi jam istirahat kantor, lalu banyak orang kantor lagi pada pergi sholat. Saya iseng datang ke kursinya, maksudnya deket dia. Kebetulan kita satu tim sih, cuman beda tempat duduk aja, agak berjauhan lah. Saya samperin, terus saya tanya, Mbak, kebetulan namanya Mbak Lila, Mbak, udah pernah dengar Young Living belum? Dia bilang gitu. Terus dia bilang, itu apaan sih? Karena kan kebetulan di miss saya itu saya taruh di dalam ruangan kantor. Memang saya sengaja karena kan zaman pandemi gini kan agak takut ya. Sampai saya berkorban, lebih baik saya taruh di kantor daripada saya taruh di rumah karena saya ketemu orang banyak. Itu. Nah, dia memang sering lihat itu kalau masuk ke ruangan saya, dia lihat. Cuman dia kadang asapnya digini-ginin aja. Kan saya nggak tahu nih orang tertarik apa enggak. Cuman saya beranikan diri kemarin. Nah, udah saya tawarin. Terus dia cium, kan saya bawa berapa sampel, ada 11 botol oil. Dia cium satu-satu. Aduh, aku nggak suka. Kok banyakan nggak sukanya dalam hati saya, gimana cara nawarinnya, gitu kan. Terus akhirnya aku tanya, Mbak Lila suka yang wangi apa? Saya bilang gitu. Akhirnya dia bilang, saya sukanya yang buah-buahan. Kan saya nggak hafal ya produk Young Living. Oil-oilnya saya nggak hafal karena saya baru join di bulan 4 juga. Lalu saya saya chat Sis Feby sebagai upline-nya Sandy. Saya chat, dikirimlah gambar-gambar semuanya, dikirim gambar-gambar yang buah. Lalu saya tawarin. Begitu saya tawarin, kan mindset saya gimana caranya ya supaya saya bisa naik ke level star. Karena kan saya harus seimbang, saya punya di dalam tuh level 1 sama 2 saya. Jadi saya punya harus 500 PV. Gimana caranya supaya dia bisa masuk di jadi IR 100 PV. Akhirnya begitu saya tawarin, dia tanya, oh iya saya mau deh. Dia cium, kan saya kasih contoh, ini lime, dia tuang. Oh iya saya suka ini, dia bilang gitu. Oke, 1 cocok nih, saya bilang gitu kan, buah-buahan. Dah. Terus dia tanya lagi, kalau pakai alat yang kayak di kamu punya tuh gimana? Saya tanya lagi Ci Feby, untung ada kan emang si Feby kirim gambarnya yang saat paketan. Nah kebetulan itu paketan itu di Satmis plus ada free 2 oil, dan kebetulan dia mau 2 oil yang di free paketan. Cuman setelah saya hitung-hitung masih kurang banyak ini belanjaannya untuk mencapai 100 PV. Akhirnya saya kasih jeda, ngobrol-ngobrol dulu. Untuk menarik empatinya dia, saya bercerita-cerita, nanya suaminya suka wangi apa, kalau di rumah bagaimana. Lalu pokoknya diceritakan semua, dia bilang minyak gosok saya buang, kalau ada bawa minyak telon, minyak apa, kayu putih saya buang, dia bilang gitu. Waduh, akhirnya saya udah nggak putus asa. Saya tampilnya terus itu yang Ci Feby kirimkan di WA. Saya bilang, ini loh nih bau orange, citrus, grapefruit, gini-gini. Akhirnya saya hitung-hitung, biar jumlahnya 100, saya hitung lagi, oh ya, udah pas nih. Dan saya tawarin, gimana, mau nggak jadi membernya sekalian? Kan ongkirnya bisa murah kalau pengiriman. Kalau kita jadi member, juga harganya juga lebih murah, harga member. Untung aja orang yang mau, dan ya finally hari ini, akhirnya dia join. Jadi dalam hati juga sebenarnya, ya itu tadi, percaya sama Tuhan. Kalau kita berdoa dalam hati juga sambil ngomong sama orang, nggak asal-asalan, dan kita juga harus lihat orangnya seperti apa sih. Itu yang tadi saya bilang, dia orangnya sangat unik.
dan nggak bisa sembarangan kalau kita tawarin sesuatu ke dia gitu loh. Dan puji Tuhan ya hari ini dia sudah join member, dari kemarin dia langsung bayar cash ke saya uangnya gitu. Wow, terima kasih banyak. Saya nggak panggil Ibu Evri, Ade Evri, terima kasih banyak loh untuk sharingnya. Benar ya Ade Evri ya, harus gerak. Walaupun baru 4 bulan ya, kamu ya join di Young Living ya. Bulan 4 joinnya, bulan 4 pertengahan. Bulan 4 berarti baru 1,5 bulan kah atau 2 bulan? 2 bulan. Baru berarti. 2 bulan sudah langsung gerak. Benar ya teman-teman ya, tadi yang senang banget dengar sharingnya yang tadi Bu Grace bilang, gercep gerak dulu yang pertama. Tapi kita juga mengucapkan terima kasih untuk upline-nya Ibu Feby ya. Sudah menjadi seorang leader. Tadi Bu Evri cerita tentang upline-nya Ibu Feby, benar ya Bu Evri ya? Betul. Maksudnya upline saya Sandy, tapi di atas Sandy ada Ci Feby. Nah, terima kasih untuk Ibu Sandy dan Ibu Feby yang sudah menjadi seorang leader yang tadi sudah diceritakan oleh Bu Grace. Menjadi seorang leader yang mau mendengarkan, mendedikasikan waktu untuk grupnya, untuk downline-nya, dan mau melayani orang lain. Kelihatan banget ya menjadi leader yang baik dan memiliki juga downline dan grup-grup yang memang benar-benar gercep. Gerak duluan Bu Febri. Terima kasih banyak Ade Evri sudah mendapatkan Essential Oil Lavender 15 ml. Terima kasih. Oke, baiklah. Nah, kayaknya udah seru banget nih di sore hari ini ya Bu Grace ya. Tapi waktu juga lah yang akan memisahkan kita gitu ya. Terima kasih banyak Ibu Grace, Ibu Sandy, Ibu Feby, Ibu Ade Evri, Ibu Stephanie, dan teman-teman semua yang masih bertahan. 142.000 orang masih bertahan di sesi kita sore hari ini. Nah, sebelum kita benar-benar tutup gitu ya, sebelum tutup, kita akan umumkan dulu pemenang dari kuis, atau mau dari mana dulu? Dari kuis dulu. Oh, giveaway. Wah, ini udah ada yang ngingetin saya nih giveaway. Tenang-tenang, Bu. Tidak akan kita lupakan. Siapakah yang berhak memenangkan post and repost challenge? Jadi orang-orang berikut ini sudah nge-post sesi kita sore hari ini dan sudah meminta untuk di-repost. Dan 10 orang pemenangnya ini sudah kita pilih mendapatkan giveaway, yaitu berupa lemon essential oil 15 ml. Ya, siapakah pemenangnya? Silahkan. Yang pertama pemenangnya adalah Ibu Salsabella _RNA. Yang kedua silakan Bu Grace. Sorry Bu Grace, di-unmute dulu. Oke, yang kedua ada Yuni Septiani. Yang ketiga ada Frizzy Oil. Yang keempat, Oil.by_step. Lalu yang kelima ada Ai Indewi. Yang keenam ada Food.off.thoughts. Yang ketujuh ada oilnya ada Ai. Yang kedelapan, Oillea.id. Yang kesembilan Aroma Kanita. 10, Stefanisha. Hai, Congrats. dan selamat. Pengumuman pemenang kami akan tampilkan juga di LID_education. Jadi pastikan 10 orang yang sudah kami tampilkan di sini untuk direct message ke ID-nya di LID_education dengan memberikan nomor ID dan alamat pengiriman ya teman-teman ya. Otherwise kami tidak bisa mengirimkan lemon essential oil. Ya DM memberikan nomor ID dan alamat pengiriman. Selamat ya untuk 10 orang ini. Dan sekarang kita akan mengumumkan pemenang untuk kuis hari ini. Ada 5 pemenangnya. Siapakah yang memenangkan Lavender Essential Oil 15 ml? Silakan. Yang pertama, ini betul ya, ada Raisa Ayu 3618255. Yang kedua silakan Bu Grace bacakan. Ada Gustina Cuarsa 285-29771. Lalu ada Ibu Sandy. Oh, Ibu Sandy 285-7706. Ada Ibu Stefani di 2641-6793. Lalu kemudian yang terakhir Ade Evri 2899-3879. Congrats semuanya. Oke. Terima kasih ya teman-teman masih bertahan sampai jam 3:30 di sore hari ini. Sebelum kita tutup saya mau bertanya sebentar, Bu Grace, apakah ada pesan terakhir? Silahkan ditampilkan di PPT juga. Oke, slide terakhir yang aku mau sharing itu next.
Dream big. Jadi kita boleh bermimpi, teman-teman. Mimpi itu gratis. Dengan mimpi kita akan lebih semangat dalam menjalani bisnis yang living. Start small. Start dari apa yang kalian punya. Dari kemampuan kalian, kelebihan kalian. But most of all, start. Kalian harus melangkah. Gerak. Gercep. Thank you, teman-teman. Terima kasih Bu Grace, terima kasih teman-teman. Sebentar saya hanya ingin menjelaskan bahwa yang tadi kita tampilkan 5 itu sudah termasuk dalam sharing yang terakhir ya. Jadi tadi Ibu Evri dan Ibu Stephanie itu termasuk di dalam 5 pemenang yang tadi kita beritakan. Jadi bukan double ya, tapi itu 5 pemenang yang sudah kita beritakan tadi itu termasuk di dalam. Oke, sekali lagi Ibu Grace, terima kasih banyak. Saya kasih kesempatan 1 menit untuk teman-teman yang merasa bahwa ini sangat inspiratif dari Ibu Grace. Silahkan ditulis di kolom chatnya. Teman-teman boleh tulis terima kasih, inspiratif, gercep, apapun yang teman-teman ingin tulis, silahkan berikan penghargaan. Karena people don't really, tadi kan apa Bu Grace? Saya baca tulisan lagi deh ya. People don't care how much you know unless they know how much you care. So now show how much you care about this session and about how precious is your living. Saya kasih kesempatan untuk teman-teman untuk menulis dulu di kolom chatnya untuk show your empathy and how much you care. Silakan Ibu Grace bisa membaca betapa banyak yang mengatakan terima kasih untuk sharingnya di sore hari ini. Terima kasih semua teman-teman untuk empatinya. Terima kasih untuk sudah menunjukkan how much you care. Ibu Grace, terima kasih untuk juga hacks-nya di sore hari ini. Saya, Lisa Evelini, Training Manager Young Living Indonesia, mewakili semua manajemen dari Young Living Indonesia, mengucapkan terima kasih untuk Ibu Grace Riyadi, Platinum Leader Young Living Indonesia, mengucapkan terima kasih untuk semua teman-teman yang hadir di sore hari ini. Harapan kami ini bisa berguna, jangan hanya berguna, tapi segera dilaksanakan. Gerak dahulu, gercep, supaya semua bisa terrealisasi, dan ingat, do your best because God will do the rest. Selamat sore dan sampai jumpa di training-training berikutnya. Bye. Bye.